Grayscale bukan satu-satunya perusahaan keuangan besar yang mengejar persetujuan ETF. Beberapa raksasa industri lainnya seperti Fidelity dan BlackRock juga telah mengajukan aplikasi Bitcoin support dan berharap mendapatkan persetujuan dari SEC. Ketua SEC Gary Gensler telah mengakui menerima beberapa pengajuan dari beberapa perusahaan. Aduh, mantap, sudah mulai diterima. Yang mana Bitcoin akan loncat-loncatan setinggi langit. Anda masuk sekarang, dicicil, jangan langsung banyak-banyak, takutnya turun lagi. Kalau turun lagi bisa Anda serok lagi di bawah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal tentunya, yang berkudakan acak kadut gunggung kepruk sontol konyot apapun dibahas. Yang penting di sini no tipu-tipu Anda. Biasa untuk awal video, untuk pemula hati-hati dalam bermain micin ya. Harus yang sudah ada di Binance, yang belum di Binance satu saja yang komunitasnya kuat, yang komunitasnya banyak ada di BBDG. Itu untuk gambling saja, nggak usah mikirin apa namanya bejibul pasokannya ataupun project yang namanya gambling meme coin. Bodoh amat, yang itu tinggalkan saja. Kalau mau masuk gambling ya masuk saja, urusan cuan urusan belakang ya, begitu saja. Dibikin gampang aja, yang mudah saja, asal portonya jangan banyak-banyak, 1-5% aja untuk kemin koin. Jika nanti rungkat itu ya kita nggak sampai ondal-ondal stres gila gitu ya. Yang cuan mana yang cuan? Yang cuan ada di BTC sekarang hari ini. Dengan bangga, dengan gembira, dengan bahagia, dengan semangat, Mas Bro akan membahas yang namanya BTC. BTC bukan klub PC tapi Bitcoin ya. Bitcoin yang utama 90% ataupun 80% portonya masuk Bitcoin, yang mana tanpa project, tanpa emeng-emeng tanpa embel-embel yang lain. Yang penting demand kuat, orang tempur di BTC, yang mana BTC itu yang betul-betul orang pada lari menyelamatkan daripada harta bendanya dia. Ketika ada inflasi yang tinggi, larinya ya emas sama BTC ini ya. BTC bukan ke PC ya. Aduh, kacau. Yang penting ini waktunya TP. Koreksi itu selalu ada, selalu terbuka. Penurunan itu terbuka lebar. Masih ada waktu, yang mana bull market juga masih tahun depan. Jadi jangan takut FOMO, jangan takut ketinggalan. Heran saya kalau ketika lagi naik Anda masuk ya, dibanting Anda. Ini kalau lihat dari awan Mbak Ichimoku dengan indikator yang betul-betul keramat ini ya. Ini sekarang itu waktunya TP bro. Ya memang penurunan nggak langsung ya, sedikit TP ya, nanti ada yang masuk lagi, TP lagi, ada yang masuk lagi, TP lagi. Karena apa? Supaya harganya bagus, tetap jual di atas harga tinggi. Nah kalau sekali dibanting semua, jual asetnya semua langsung turun, ya dia nggak dapat harga yang bagus. Paham nggak? Kalau pemula pasti nggak paham. Ya iya dong, yang namanya order instan itu kan harga berapapun yang mereka order, yang mau beli di bawah pasti kan akan terjemput kebeli semua. Walaupun dia pasang harga, karena permintaan pembelinya di bawah, ya otomatis kalau dijual instan, yang ke bawah jual ke bawah habis dengan harga yang murah, dia akan baru kejual. Makanya cara jualnya dikit-dikit, pelan-pelan. Tapi ini kalau melihat daripada indikator ini ya, sudah di pucuk ini waktunya sebetulnya untuk tidak masuk TP ya. Masukin nunggu nanti RSI nya di bawah. Ini juga RSI kan di atas ini ya, bahaya. Ini kan di atas ya, ya nunggu turun lagi. Kalau main kripto ya sabar, nunggu RSI di bawah seperti ini baru masuk. Di atas ini waktunya TP. Sama Ichimoku di bawah ini waktunya masuk, ini waktunya TP. Jangan sekarang waktunya masuk. Penurunannya nggak ngerti sampai berapa, barangkali cuma turun dikit saja naik lagi ya bisa terjadi. Makanya kan sudah saya kemarin gembar-gemborkan dari kemarin, kalau waktunya di bawah Ichimoku itu masuk ya, suruh masuk aja, cengar-cengir dulu. Akibatnya ya begini sekarang, bingung ya, mau masuk takut dibanting, nggak masuk takut terbang lagi, ya cerita lo lah. Bercanda ya, di sini itu bebas ngomong, nggak apa-apa, yang penting nggak tipu-tipu Anda ini ya. Ini untuk masalah BTC, jangan heran, jangan lari dulu, skip dulu, jangan. Ini ada berita yang sangat menggoyang pinggul kita, pinggul lagi. Menggoyang dunia kripto, yang mana Grayscale disetujuinya daripada
ada ETF supportnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang namanya Grayscale diberi peluang oleh pengadilan AS untuk ETF Bitcoin support. Aduh, apakah Anda siap untuk terbang BTC? Siap dong ya. Yang belum beli ya ketinggalan. Pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit DC telah memerintahkan Securities of Exchange Commission ataupun SEC. Ini SEC sudah diperintahkan, bawahan daripada pengadilan. Hai SEC, itu bukan asa kisik ya. Yang mana pengadilan banding Amerika, ini saya ulang lagi ya, serikat ya. Kok serikatnya lambat Mas Bro, bodo amat, diulang lagi. Pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit DC telah memerintahkan Securities and Exchange Commission SEC untuk meninjau kembali aplikasi ETF Bitcoin support dari Grayscale. Keputusan ini berpotensi mengubah arah penolakan sebelumnya oleh SEC. Mantap, SEC diperintahkan untuk meninjau kembali keputusannya. Keputusan pengadilan ini berasal dari putusan sebelumnya yang menekankan kemiripan antara aplikasi Grayscale dan ETF Bitcoin Victories yang sudah disetujui. Pengadilan mencatat bahwa produk Grayscale layak mendapatkan persetujuan karena kapasitasnya yang mirip dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar kripto. Mantap, Grayscale berpeluang besar akan dikasih kesempatan. ETF support akan disetujui punya Grayscale. Kemudian BlackRock, waduh mantap. Fidelity, waduh mantap. Terbang itu BTC, ya tetap, tapi nanti sabar ya, nunggu turun dulu Mas Bro, belum nambah muatan. Ini bahaya kalau tiba-tiba terbang. Diuji kesabaran, jangan selonong masuk saja. Pak ya, ini bahaya ya. Keputusan akhir ini secara efektif membatalkan penolakan aplikasi ETF Bitcoin support Grayscale. Dibatalkan penolakannya bro. Kalau penolakan dibatalkan artinya disetujui, buka sidik plus begitu ya, kampret ya. Keputusan ini memperkuat putusan awal pengadilan yang menyebut keputusan SEC sebagai sembrono dan sewenang-wenang. Memang betul-betul sembrono itu sih yang namanya Gary Gensot itu ya, kurang ajar betul kayak Susan Ngesot ya. Keputusan ini sudah diantisipasi mengingat keengganan SEC untuk menantang putusan Agustus. Perkembangan ini juga mendorong Grayscale untuk mengajukan pengajuan yang direvisi dengan harapan dapat mengubah dana unggulan GBTC-nya menjadi ETF yang sepenuhnya mantap. Tidak ada lagi masalah yang tidak disetujui, pasti disetujui. Pengadilan mendukung Grayscale. Waduh, Grayscale udah didukung pengadilan. Anda nggak masuk BTC aja kupat topet ketinggalan Anda. Kalau BTC salah masuk nggak masalah, nanti dibanting lagi Mas Bro sampai 400 juta. Omong kosong, nggak mungkin turun 400 juta lagi. Di bawah 500 juta aja saya nggak yakin. Ya betul itu ya, yang namanya dipastikan nanti 1M lebih. Kalau Anda mau masuk sekarang nggak akan ketinggalan sebetulnya, asal nanti untuk long invest jangka panjang. Tapi nanti jika turun ke bawah ya jangan nangis kopat kapet di pinggir jalan. Kacau ya, yang mana semangat sekali ya. Mandat pengadilan ini memperkuat posisi Grayscale bahwa ETF Bitcoin yang diusulkannya mencerminkan karakteristik Bitcoin ETF Futures yang sudah disetujui. Ini berarti tidak seharusnya menghadapi hambatan tambahan. Grayscale mengajukan aplikasi pengajuan ulang melalui pengajuan S-5 yang dipercepat. Wow, pret lagi. Langkah ini berbeda dari proses S-1 standar untuk penawaran saham baru. Ngerti nggak Anda? Ngerti nggak? Pasti nggak ngerti Anda. Yang Anda belinya meme-coin lulu, nggak pernah mau belajar dengerin berita. Yang didengerin RP1 Binance berangkas jutawan garasi. Itu bodon ya. Grayscale juga berencana untuk mencantumkan sahamnya di NYSE Arca. Namun itu tergantung pada persetujuan dari SEC. Kok tergantung? Yang tergantung itu bukan. Yang tergantung mana sih yang menggantung? Saya tanya ini, yang menggantung punya lo mana? Bercanda ya, gemblong ini ya. Aduh, betul-betul ini tergantung pada persetujuan dari SEC atas pengajuan saat ini yang mencakup pengajuan terpisah yang diperlukan untuk
NYSE Arca. Waduh, sekarang bola berada di tangan SEC. Dan apakah agensi bisa memilih untuk menyetujui aplikasi Grayscale atau menemukan alasan lain untuk menolak aplikasi lagi? Agensi ini terkenal dengan pemeriksaan aplikasinya. Oleh karena itu, ketidakpastian seputar langkah-langkah berikutnya dari agensi. Juru bicara Grayscale, Jennifer Rosenthal, menyatakan tim Grayscale berharap dapat terus bekerja secara konstruktif dengan SEC untuk mengubah JBTC menjadi ETF. JBTC siap operasional dan kami berminat untuk bergerak secepatnya mungkin atas nama investor kami. Alhamdulillah, mantap betul ya. Beberapa perusahaan mencari persetujuan Bitcoin ETF. Grayscale bukan satu-satunya perusahaan keuangan besar yang mengejar persetujuan ETF. Beberapa raksasa industri lainnya seperti Fidelity dan BlackRock juga telah mengajukan aplikasi Bitcoin Support dan berharap mendapatkan persetujuan dari SEC. Ketua SEC Gary Gensler telah mengakui menerima beberapa pengajuan dari beberapa perusahaan. Aduh, mantap, sudah mulai diterima. Yang mana Bitcoin akan loncat-loncatan setinggi langit. Anda masuk sekarang, dicicil, jangan langsung banyak-banyak, takutnya turun lagi. Kalau turun lagi bisa Anda serok lagi di bawah. Saya rasa cukup ya, mohon maaf besar-besaran ya. Kok besar-besaran Mas Bro? Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya cok ya. Canda mulu ya. Yang mana Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna itu dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.